Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarzan, yaitu Tanda Akhir Zaman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Di video kali ini kita akan memberikan reaction video dari kajian Saudara Dede kepada Saudara Dede yang kami hormati. Pembahasan di video ini sama sekali tidak ada unsur fitnah, menghina, atau semacamnya. Kami mohon maaf apabila ada kalimat menyinggung perasaan. Dan kami mohon kepada Gaza dan Saudara Dede untuk kedewasaannya. Karena yang disampaikan adalah kajian ilmu akidah yang terkadang harus disampaikan demi menghindari kerancuan atau kebingungan. Baik, kita kembali kepada topik. Berikut ini adalah cuplikan poin-poin penting pernyataan dari Saudara Dede yang akan kita bahas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza qada salatahu akhadha Isa harbatahu fayadhabu nahwad dajjal fa idza ra'ahu dajjal daba kama yadubu rasasu fayadu harbatahu baina samduwatihi fayaqtuluhu rawahu Ahmad. Jadi ketika Nabi Isa selesai melaksanakan sholat, kemudian akhadha Isa harbatahu Nabi Isa kemudian mengambil tumbak. Fayadhabu nahwad dajjal, Nabi Isa berangkat menuju Dajjal. Fa'idha ro'ahud Dajjal, maka apabila melihat kepada Nabi Isa siapa ad-Dajjalu, Dajjal ya, Dajjal laknatullah, daba kemudian meleleh. Nah, Dajjal itu kan seperti melemah, tidak ada kekuatan. Kamaya dubur rosasu, seperti melemahnya timah, seperti melemahnya timah. Fayadu kemudian Nabi Isa itu menyimpan harbatahu, tumbaknya, baina samduwatihi, di dadanya, disimpan tumbak. Fayaqtuluhu, maka Nabi Isa akan membunuh, bukan akan membunuh, karena fil mudhari itu definisinya madalla ala hadasin yaqbalu hala wal istiqbal wa alamatu ayaqbala sin wa sauf. Jadi fil mudhari itu definisinya menunjukkan sesuatu waktu sekarang dan akan datang, bukan pelaku, bukan. Kalau pelaku itu isim fa'il. Pelaku misalnya qatilud dajjal, Nabi Isa itu yang membunuh Dajjal, nah itu baru pelaku. Tetapi kalau fil mudhari hanya akan aja, hanya akan. Itu pun belum tentu mati juga Dajjalnya. Nah, jadi hanya akan. Setelah dicek dalam hadis ini, dalam Sunan Abu Daud, dalam Sahih Muslim, semuanya memakai fi'il mudhari, enggak ada yang pakai isim fa'il. Berarti jelas Nabi Isa bukan pelaku pembunuh, hanya akan membunuh. Berarti mimpi Muhammad Qasim memegal Dajjal tidak bertentangan. Kita sudah melihat cuplikan dari pernyataan Saudara Dede. Penekanan yang diberikan adalah terjemahan fayaqtuluhu yang benar menurut Saudara Dede, yaitu Nabi Isa alaihi salam akan membunuh Dajjal. Kalau kata akan, artinya belum tentu Nabi Isa alaihi salam yang membunuh Dajjal. Karena Nabi Isa alaihi salam hanya akan membunuh, tapi belum tentu membunuhnya. Kemudian penekanan Saudara Dede selanjutnya adalah kalau kita mengkaji, itu harus teliti, jangan asbun. Hati-hati kalau mengkaji itu harus benar-benar teliti. Gak perlu asbun, kata Kang Diki, jangan asbun gitu. Apa asbun itu? Itu kebanyakan kan ada Ustaz ya, asbun aja dia. Padahal dia itu akan diikuti nih oleh umat manusia, dia gak berpikir ke sana kan? Kata asbun ini sangat menarik, mendorong kita untuk objektif, berbicara dengan ilmu yang baik dan benar. Sekarang mari kita jangan asbun, dan kita bahas apakah benar penjelasan Saudara Dede yang katanya sudah mengkaji dengan teliti dan tidak asbun. Sudah benar secara kaidah nahwu? Fayaqtuluhu, Saudara Dede mengartikannya akan membunuh. Kenapa diartikan akan membunuh? Karena kedudukannya fi'il mudhari. Lalu, Saudara Dede mendefinisikan fi'il mudhari. Ma dalla ala hadathin yaqbalul hal awil istiqbal wa alamatuhu an yaqbala sina wa saufa. Sebenarnya pada waktu Saudara Dede menjelaskan hal ini, orang ahli bahasa Arab dan orang Arab akan sedikit bingung dengan pernyataannya. Kenapa bisa bingung? Silahkan simak penjelasannya. Ada dua kemungkinan untuk Saudara Dede. Pertama, bisa bahasa Arab tapi sengaja menyesatkan. Kedua, tidak bisa bahasa Arab. Sebenarnya kami meyakini Saudara Dede tidak bisa bahasa Arab,
karena penjelasan saudara Dede yang tidak nyambung atau asbun. Berikut penjelasannya. Pertama, kalau saudara Dede bisa berbahasa Arab, mustahil terjadi pengucapan kata yang salah berulang kali. Berikut ini adalah bukti kesalahannya. Silahkan didengar dan dibaca sendiri dengan baik-baik. Kata rososu dalam hadits ini dibaca oleh saudara Dede menjadi rosasu. Dan kesalahan ini diulang hingga 2 kali. Mayadu burosasu, payadu harba. Mayadu burosasu. Melemah, tidak ada kekuatan. Kamaya gubur rosasu, seperti melemahnya kamaya gubur rosasu. Kalau memang saudara Dede bisa berbahasa Arab, maka mustahil mengucapkan kata yang salah berulang kali. Kedua, saudara Dede sebenarnya tidak memahami apa yang dia sampaikan, hanya bisa menyebutnya saja atau asbun. Kami meyakini saudara Dede membahas hadis ini karena saudara Dede mengetahui bahasa Arab per kata. Kata membunuh dalam bahasa Arab adalah qatal. Maka dari itu, saudara Dede menjelaskan, kalau bahasa Arab membunuh Dajjal harusnya qatilud Dajjal. Pada saat saudara Dede melihat teks hadis fayaktuluhu, maka saudara Dede mulai mencari tahu bukan sudah memahami apa maksud dari kata fayaktuluhu. Ada 2 kemungkinan yang dilakukan saudara Dede dalam pencariannya. Pertama, dari hasil membaca. Kedua, bertanya kepada orang yang paham bahasa Arab. Meskipun sudah mencari tahu, hanya saja saudara Dede tidak memahami dengan baik dan benar. Kami meyakini, saudara Dede hanya bisa memahami kenapa teks hadits menggunakan fayaktuluhu bukan qotala. Karena kedudukannya fayaktuluhu masuk ke fi'il mudhari. Dan kami meyakini saudara Dede hanya memahami sampai batas itu saja tidak lebih. Berikut ini beberapa alasannya. Pertama, pada saat saudara Dede menyebutkan definisi fi'il mudhari, yaitu ma dalla ala hadathin yaqbalul hala awil istiqbal wa alamatuhu an yaqbala sin wa sawfa, yang artinya fi'il mudhari adalah yang menunjukkan yang sedang terjadi atau yang akan datang, dan cirinya sering kemasukan sin atau saufa. Sebenarnya saudara Dede sedang menyebutkan bahwa fi'il mudhari itu terbagi 2. Pertama, zaman hal. Kedua, zaman istiqbal. Karena saudara Dede hanya bisa menyebutnya saja atau asbun, akhirnya saudara Dede tidak tahu kalau fi'il mudhari yang dia sebutkan ada 2 dan pasti memiliki perbedaan. Kemudian, alasan yang kedua, saudara Dede sendiri menjelaskan ciri fi'il mudhari istiqbal sering kemasukan sin dan saufa. Fi'il mudhari itu definisinya madalla ala hadasin yaqbalu hala wal istiqbal wa alamatu ayaqbalas sin wa sauf. Jadi dan kami akan tambahkan supaya lebih sempurna. Di dalam kitab Al-Kawakibud Durriyah, Syarh Al-Mutammamah Al-Jurumiyah, karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari dalam bab Wasin wa Saufa wa At-Ta'nits As-Sakinah, Wasin wa Saufa. Dan kedua-duanya khusus bagi fi'il mudhari untuk menjadikannya menunjukkan masa yang akan datang, yaitu istiqbal. Yang maksudnya bahwa fi'il mudhari bisa menjadi istiqbal ketika didahului oleh huruf sin atau saufa. Tapi karena saudara Dede hanya bisa menyebut saja atau asbun, akhirnya argumen saudara Dede tentang fayaktuluhu yang dia yakini sebagai fi'il mudhari istiqbal sudah menjadi bumerang atau menelanjangi untuk dirinya sendiri dan Gaza. Karena sudah dijelaskan barusan, fi'il mudhari bisa menjadi istiqbal ketika didahului oleh huruf sin atau saufa. Bahkan saudara Dede sendiri yang menyebutkan cirinya kemasukan huruf sin atau saufa. Fi'il mudhari itu definisinya madalla ala hadasin yaqbalu hala wal istiqbal wa alamatu ayaqbalas sin wa sauf. Jadi ayaqbalas sin wa sauf. Sedangkan teks hadits yang dibahas sama sekali tidak ada huruf sin atau saufa. Silahkan diperhatikan dengan cermat hadisnya, apakah ada huruf sin atau saufa? Sama sekali tidak ada. Maka dengan hal ini, fayaktuluhu tidak bisa diartikan akan membunuh. Tapi yang benar adalah, maka dia membunuhnya. Kalau ingin diartikan akan membunuh, maka harus didahului huruf sin atau saufa, yaitu fasyaktuluh, atau fasofayaktuluh. Maka baru bisa. Artinya, dia akan membunuhnya. 2 poin dasar inilah alasannya kenapa kami meyakini saudara Dede
tidak bisa bahasa Arab dan memahami tentang fi'il mudhari. Hanya bisa menyebut saja atau asbun. Kalau dasarnya saja sudah salah dan tidak nyambung seperti ini, maka untuk turunannya juga pasti juga salah dan tidak nyambung. Tapi tidak apa-apa. Pembahasan ini tetap akan kami lanjutkan sampai selesai. Meskipun kami paham maksud tujuannya saudara Dede kemana dan pasti tidak akan nyambung. Tapi kami tetap lanjutkan supaya orang-orang yang tidak mengerti bisa memahami. Kemudian selanjutnya, saudara Dede mengatakan, fayaqtuluhu tidak ada isim fa'il atau pelaku, karena kedudukannya fi'il mudhari. Apabila memiliki fa'il, maka seharusnya bentuk teks haditsnya menjadi qatilud dajjal, yaitu pembunuh dajjal. Fi'il mudhari itu definisinya menunjukkan sesuatu waktu, sekarang dan akan datang. Bukan pelaku, bukan. Kalau pelaku itu isim fa'il. Pelaku misalnya, qatilud dajjal. Nabi Isa itu yang membunuh Dajjal, nah itu baru pelaku. Tetapi kalau fi'il mudhari hanya akan aja, hanya akan. Itu pun belum tentu mati juga Dajjalnya. Nah, jadi hanya akan. Setelah dicek dalam hadis ini, dalam Sunan Abu Daud, dalam Sahih Muslim, semuanya memakai fi'il mudhari, enggak ada yang pakai isim fa'il. Berarti jelas Nabi Isa bukan pelaku pembunuh, hanya akan membunuh. Di sini terbukti lagi saudara Dede tidak tahu sama sekali tentang fi'il mudhari. Di dalam fi'il mudhari, ada namanya fi'il mudhari ghaib. Setiap fi'il mudhari ghaib memiliki fa'il atau pelaku yang mustatir atau tersembunyi. Lalu pertanyaannya pada kata yaqtuluh, di manakah fa'ilnya? Mari kita i'rab. Yaqtul, fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah, wa fa'iluhu mustatirun fi harfi al-ya' li'annahu fi'il mudhari'an ghaib. Fi'il mudhari marfu' dan tanda rafa'nya dhammah, dan fa'ilnya tersembunyi pada huruf ya' karena dia fi'il mudhari ghaib untuk orang ketiga. Hu, maf'ulun bih, mabniyun 'ala dhamm, wa huwa dhamirun muttasil. Taqdiruhu huwa. Maf'ul bih, objek, mabni dengan dhammah, dan dia dhamir muttasil, takdirnya dia. Maka jelas bahwa fa'il atau pelaku tersembunyi dari pembunuh tersebut adalah dia yang berada di huruf ya, yang dikembalikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kenapa Nabi Isa alaihi salam? Karena hadis tersebut sedang membicarakan Nabi Isa alaihi salam. Perlu diingat makna yang benar, fayaqtuluhu adalah maka dia membunuhnya. Maka kata dia dikembalikan kepada Nabi Isa alaihi salam karena hadis sedang membicarakan Nabi Isa alaihi salam. Ini adalah bukti kesekian kalinya saudara Dede tidak bisa berbahasa Arab dan tidak memahami fi'il mudhari. Dan saudara Dede tidak menyadari atau lebih tepatnya tidak mengetahui kalau di dalam hadis ada beberapa kalimat yang memiliki kedudukan yang sama seperti fayaqtuluhu, yaitu fayadhhabu dan fayadau. Kalau saudara Dede memang memahami fi'il mudhari, maka dia akan menyadari dua kata ini yang kedudukannya sama seperti fayaqtuluhu. Dan jika memang memahami fi'il mudhari dan meyakini masuk ke fi'il mudhari istiqbal, maka saudara Dede tidak akan menerjemahkan fayadhhabu, pergi menuju Dajjal, tapi akan menuju Dajjal. Sama juga dengan fayada'u, tidak akan menerjemahkan, lalu meletakkannya, tapi akan meletakkannya. Tapi kenapa hal itu tidak dilakukan? Karena saudara Dede tidak bisa bahasa Arab dan tidak memahami fi'il mudhari. Berikut ini kami ada referensi hadis bagi Anda yang masih bingung atau tidak memahami bahasa Arab dan fi'il mudhari. Supaya kalian memahami ini bukanlah penafsiran, tapi memang dasar ilmunya seperti itu. Saya kutip dua hadis saja, tidak perlu banyak-banyak. Dan semoga bisa menjernihkan atau membuka pikiran. Ada seorang Romawi yang berdiri dan mengangkat salib lalu berkata, "Ketahuilah salib telah menang." Lalu ada seorang Muslim yang berdiri dan membunuhnya. Maka saat itu orang Romawi berkhianat dan terjadilah pembunuhan yang sangat dahsyat. Kisah ini menjelaskan pemuda Muslim membunuh orang Rum. Kata membunuh dalam hadis ini menggunakan kata fayaqtuluhu. Bisa dilihat dalam hadis Ahmad 16:223. Di sini jelas kalimat hadits yang digunakan fayaqtuluhu. Kemudian jelas siapa fa'il atau pelakunya, yaitu orang Muslim. Dan dia berhasil membunuh orang Rum dengan menggunakan kata fayaqtuluhu. Baik, kami akan kembalikan lagi ke topik Nabi Isa alaihi salam. Silakan buka Ibnu Majah 4071. Di dalam hadis ini bisa kalian baca sendiri. Nabi Isa alaihi salam mengklaim bahwa yang membunuh Dajjal adalah dirinya. Kita bisa lihat dari teks bahasa Arabnya yang menggunakan kata fa'aqtuluhu, yaitu artinya aku membunuhnya. Artinya dari hadis jelas,
Nabi Isa alaihi salam adalah fa'il atau pelaku yang membunuh Dajjal dan dia berhasil membunuhnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa saudara Dede sama sekali tidak bisa bahasa Arab dan tidak memahami fi'il mudhari, hanya bisa menyebutnya saja atau asbun. Terbukti ada hadis yang sangat jelas bahwa Nabi Isa alaihi salam sendiri mengatakan bahwa dia membunuh Dajjal. Dan perlu diingat, hadis Nabi tidak akan ada bertentangan dengan hadis yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menemukan konten ini menarik, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.